bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pada video kali ini, saya akan mengkoneksikan antar materi di modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana saya akan menganalisa keterkaitan antar materi dari modul-modul yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, untuk itu di dalam video ini mungkin bisa menjadi sumber pembelajaran kalian. Saya, Christina Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Channel ini merupakan tempat berbagi ilmu untuk kalian semua. Untuk itu, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like, komen, dan share untuk teman-teman atau saudara kalian di kanal YouTube saya, yaitu Christina Apriliani Sirait. Pada program calon guru penggerak kali ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Parmena Sinaga, dan fasilitator saya dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Anang Suprapto. Kesimpulan untuk modul 1.4 kali ini yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjabarkan setiap konsep inti tersebut satu persatu. Konsep inti yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Konsep disiplin positif memiliki harapan peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Sehingga disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, karya Diana Gosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, apresiasi dari orang lain. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, sebagai seorang guru harus menguasai ketiga motivasi ini dalam mencerminkan pada siswanya. Ketika dilihat siswa itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain, berarti peserta didik kita masih memiliki motivasi eksternal. Untuk itu, guru harus mengarahkan ke posisi motivasi internal. Guru harus menumbuhkan motivasi internal dalam diri seorang siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan motivasi internal tersebut, maka hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan yang terlalu berlebihan. Dalam pembelajaran modul 1.4 ini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, konsep inti yang berikutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Teori inti ketiga. Posisi kontrol guru yang saya pelajari yaitu ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer.
Posisi kontrol guru yang baik dari kelima posisi kontrol yang sudah dijabarkan itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Konsep inti yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini guru harus membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Sebuah keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Konsep inti yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada saat guru berperan sebagai manajer, nah untuk menjadi kontrol manajer ini harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya, di mana 3 tahapan tersebut adalah: 1. Mengidentifikasi masalah, yang kedua, validasi tindakan masalah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, saya akan membreakdown satu persatu. Ketika saya mempelajari modul 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, dihubungkan ke modul 1.4 budaya positif, saya mengambil kesimpulan yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan antara materi di modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, saya mengambil ada 2 poin di sini, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan bersama. Hubungan antar materi di modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dan modul 1.4 yaitu budaya positif, saya mengambil kesimpulan yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif supaya diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak saya itu, maka harus ada pembuatan prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya refleksi pertanyaan. Pemahaman atas seluruh materi di dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana sih Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di dalam modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 3 restitusi, adakah hal yang menarik dan di luar dugaan? Untuk pertanyaan pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari modul ini, saya mengetahui cara kontrol terbaik seorang guru menangani masalah siswa, yaitu kontrol manajer, sehingga dapat menggantikan penanganan stimulus respon yang biasa dilakukan oleh guru. Untuk pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya terhadap pertanyaan nomor 2 yaitu perubahan yang terjadi pada cara pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu
Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan membuat merasa bersalah dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya lakukan yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan posisi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Untuk jawaban pertanyaan ketiga, yaitu saya menangani siswa yang tidur di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana sih perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Jawaban untuk pertanyaan keempat yaitu perasaan saya merasa tergelitik dan senang mendapatkan pembelajaran baru dalam mengatasi siswa. Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima yang timbul dalam modul ini yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yaitu hal yang sudah baik yang ada menurut pendapat saya adalah sudah munculnya motivasi internal murid-murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki yaitu saya sebagai seorang guru harus mulai menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya harus membagikannya kepada teman-teman. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Setelah mempelajari modul ini pun, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Adakah perbedaannya? Untuk jawaban pertanyaan nomor 6, yaitu sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan ada di posisi pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya waktu itu diawali dengan sebuah kepuasan di mana anak-anak takut. Akan tetapi ada feedback buruk yang dihasilkan, yaitu anak tidak ada rasa jerah. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Untuk jawaban pertanyaan nomor 7, jawaban saya adalah belum. Tahapan yang saya lakukan langsung bertanya kepada anak, kenapa kamu sih nak? Atau ya ampun nak, kamu terus lagi begini, dan terus lagi begini. Pertanyaan yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya yaitu hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan wali murid agar budaya positif tertanam dalam diri siswa sampai kapanpun, tidak hanya ketika di sekolah saja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe kanal YouTube saya yaitu Christina Apriliani Sirait. Salam guru hebat.